Assalamualaikum, kembali dengan saya Derwan. Hari ini saya akan kembali unboxing drone baru dari DJI, yaitu DJI Mavic Air 2 yang katanya akhir Mei akan datang, tetapi ya datang lebih awal, alhamdulillah. Oke, ini DJI Mavic Air dan saya ambil yang combo. Oke, saya ambil yang combo. Ini akan saya langsung lepas boxnya dan kita lihat isinya. Ada. Oke, ini di dalamnya hanya ada satu buah tas, kayaknya kena prank nih dari DJI. Oke, kita lihat. Sebelum tas, ini ada box satu, kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propeller ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total propeller ada 12. ND filter ya. Oke. Hub charging untuk power bank atau tegangan 5 volt, kabel type C, kabel data dari micro USB ke type C, hub charging untuk baterai, baterainya sama sekali nggak ada ya, sama nggak ada isinya. Ini untuk iPhone ya. Oke, selesai. Ada yang kurang sepertinya, stick untuk spare. Kita lihat bagian bawah, kemudian bagian belakang. Oke, ini baterai yang ketiga nempel di sini dan sama, ini juga kosong. Baterainya 3500 mAh ya. Jadi total baterai ada 3. Dan ini menjadi isu kalau saya lihat di grup. Pertama kali ada yang melakukan pengecasan 3 baterai, chargernya langsung short. Ini kemungkinan karena kosong sama sekali, baterainya disambung langsung ke 3, pasang 3-3-nya langsung dicolok ke setrum. Kemungkinan untuk hub chargernya yang bermasalah. Jadi untuk saya pribadi, sebaiknya ini dimasukkan dulu port chargernya, kemudian masukkan ke dalam stop kontak ya, listrik. Lakukan seperti itu, baru dimasukkan baterainya satu persatu. Itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena ampernya tidak langsung melonjak tinggi. Saya kira itu menurut saya, karena menurut DJI sendiri dengan klaim yang kemarin baterai seharusnya tidak masalah dengan kondisi baterai baru dan sama sekali kosong, dilakukan cas 3-3-nya. Baik, sekarang saya akan coba rapikan dulu, akan saya coba sedikit jelaskan. Saya baca dulu manualnya, fitur-fitur apa yang ada di Mavic Air 2 ini. Oke,
kasus gimbal ya. Oke, sekarang kita akan lihat dan nanti bisa dilihat juga di deskripsi mengenai Mavic Air 2 ini, drone terbaru dari DJI. Oke, sambil menunggu baterai dicas, dan ini udah lumayan malam, sekitar jam 12 malam. Ini kembali lagi saya jelaskan mengenai baterai yang di grup Facebook. Saya lihat di grup Mavic Air 2 ada yang klaim untuk chargingnya bermasalah. Kalau menurut saya bukan berarti salah ya, atau mungkin memang ada masalah juga, karena kalau saya lihat ini kondisi tiga-tiganya dicas masuk ke hubnya ini, tapi dia casnya tidak sekaligus tiga-tiganya, satu persatu ya. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga dulu yang cas. Kemungkinan setelah ketiga selesai lanjutkan yang kedua, kemudian lanjutkan yang ke satu. Ini ada 9 catatan saya setelah kita lihat tadi manual booknya. Yang pertama adalah kamera. Kamera ini menarik sekali. Mavic Air 2 ini dilengkapi dengan sensor setengah in CMOS dengan kamera 12 megapiksel dan 48 megapiksel. Ini untuk 48 megapikselnya sendiri dia bukan pure 48 megapiksel karena teknologi kuat bayarnya. DJI klaim bisa memotret kamera 12 megapiksel dengan kualitas yang setara dengan 48 megapiksel. Sangat menarik dan kita akan lihat nanti. Kemudian untuk videonya sendiri, video Mavic Air 2 ini menjadi drone Mavic pertama yang bisa merekam di 4K 60 fps dengan 120 MB. Ini sangat menarik ya jika dibandingkan dengan Mavic Air yang lainnya. Kemudian untuk slow motionnya sendiri, DJI Mavic Air ini merekam 1080 di 240 fps dan 1080 XDR di 30 fps. Kemudian untuk hyperlapse di 8K atau AXK ya. Ini sangat menarik dari DJI Mavic Air ini untuk hyperlapse 8K-nya. Ini adalah drone pertama dari DJI yang bisa menampilkan hyperlapse di kualitas 8K. Dan ini kemungkinan ini launchingnya karena pertama kali di bulan April akhir kemarin. Dan ini untuk hyperlapse-nya sendiri baru bisa setelah update firmware di pertengahan bulan Mei ini tahun 2020. Dan nanti akan kita coba, mudah-mudahan udah ada update terbaru. Dan kita akan tes di kondisi menggunakan settingan 8K untuk hyperlapse-nya ini. Oke, kemudian catatan saya yang keempat adalah DJI Mavic Air 2 ini mampu terbang selama 34 menit. Ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena dengan volume baterai yang hanya 3500 mAh, ini mampu terbang lebih lama dibandingkan dengan Mavic Pro yang baterainya sekitar 3850 mAh, selisih sekitar 350 ampere, tetapi dengan kemampuan terbang lebih dari 33 menit. At least ya, untuk Mavic Pro ini bisa terbang mungkin sekitar 31 menit, selisih sekitar 3 menit. Dan ini 3 menit ini untuk drone ini sangat lama ya. Kenapa? Kita asumsikan selisih 3 menit itu bisa di atas 1 km dengan speed normal sekitar 12 km per jam seperti itu. Ini 3 menit ini sangat cukup untuk mengembalikan drone lebih dari 1 km ke posisi terbang. Kemudian yang berikutnya focusing 10 km. Nah, drone ini katanya mampu terbang sampai dengan 10 km. Karenanya hanya Mavic Air 2 ini yang memanfaatkan teknologi transmisi focusing 2.0 ya. Karenanya jarak terbangnya mampu sampai dengan 10 km, sedangkan Mavic Pro hanya sekitar 8 km. Ini luar biasa dan ini sudah dipatenkan sama DJI. Dan ini mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Kenapa? Karena ini adalah teknologi dari DJI yang katanya dia klaim untuk DJI Mavic Air ini mampu terbang sampai dengan 10 km.
Kenapa begitu hebat untuk teknologi OcuSync ini? Karena untuk teknologi OcuSync sendiri, dia mempunyai koneksi yang sangat stabil dibandingkan dengan WiFi ya. Kenapa? Karena yang untuk OcuSync 20 ini mampu memancarkan sinyal video di 1080 pixel HD dari drone ke controller dengan latensi yang sangat rendah, tapi juga memiliki koneksi yang sangat stabil dan kuat jika dibandingkan dengan WiFi. Dan ini kenapa untuk teknologi OcuSync ini lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor DJI. Jadi OcuSync 2.0 ini mendukung interval frekuensi 24 GHz dan 5,8 GHz dan otomatis akan beralih ke frekuensi berdasarkan kekuatan sinyal. Misalkan saat pertama terbang menggunakan frekuensi 2,4 GHz, setelah 6 km sinyalnya mulai lemah yang lebih kuat 5,8, maka dia akan beralih secara otomatis ke 5,8 GHz. Dan menurut DJI sendiri, ini adalah drone yang paling pintar dan paling aman yang dibuat oleh DJI. Klaim DJI seperti itu. Kenapa? Karena dia ada sensor yang tertanam di dalamnya, yaitu pertama fitur autonomous. Jadi drone ini bisa melebur teknologi pemetaan algoritma jalur penerbangan untuk pergerakan drone yang sangat halus teorinya karena ada sensor depan dan belakang. Ini dengan Advanced Pilot Assistance System ini yang APAS 30 ini kemungkinan kecil untuk menabrak area di depan dia atau halangan yang ada di depan dia kemungkinannya sangat rendah. Kemudian fitur berikutnya yang ketujuh adalah AirSense. AirSense ini akan menerima sinyal yang disebut dengan ADS-B. ADS-B ini Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Jadi apa? Jadi apabila ada pesawat ataupun helikopter, si drone ini akan menampilkan lokasi mereka di layar pengontrol ya. Jadi dampaknya kita bisa melihat di layar smartphone jika ada pesawat ataupun helikopter yang mendekati drone. Dan mulanya ini hanya tersedia di Amerika. Saya belum tahu untuk yang ini bisa dipergunakan atau sudah aktif atau belum. Kemudian fitur berikutnya adalah, menurut saya ini adalah remote yang ke-8 ya. Ini keluar dari kebiasaan DJI dengan remote yang sangat kecil, kemudian monitornya ada di bawah, ini monitornya ada di atas. Dan ini sangat nyaman dipegang. Monitor di atas, hand gripnya juga enak, kemudian untuk joysticknya sendiri ini handle-nya lebih keras ya, atau mungkin ini masih baru. Jadi enak sekali ini. Dan nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, kemudian video sinematik. Nah ini untuk Mavic Air 2 ini menyempurnakan fitur perekaman video otomatis yaitu focus track yang ada di Mavic 2 Pro, antara lain Spotlight 2.0, kemudian Point of Interest 3.0 dan juga Active Track 3. Jadi itu kelebihan-kelebihan dari DJI Mavic Air 2 ini. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah DJI Mavic 2 ini adalah drone konsumen kelas menengah, tetapi fiturnya lebih baik dari model premium sebelumnya seperti Mavic 2. Misalnya untuk frame rate maksimal untuk 4K 60 fps yang sebelumnya hanya 30 fps. Kemudian untuk desain jauh lebih kompak, kemudian waktu terbang lebih lama, juga fitur intelijen kamera baru. Baik, saya kira itu, dan sekali lagi untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.